Assalamualaikum, halo teman-teman. Saya Sylvia Yani dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang akan mempersembahkan video pembelajaran yang berjudul Mobilitas Sosial di Lingkungan Sekitar. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas apa saja faktor mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, dan dampak mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Dilihat secara bahasa, kata mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak gerak. Artinya, mobilitas adalah pergerakan atau perpindahan status satu ke status lain, baik itu perubahan ke status yang lebih baik atau naik, maupun ke status yang lebih rendah atau turun. Dan ada juga tidak terjadi perubahan status, namun hanya perpindahan aktivitas atau tempat saja. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial merupakan perpindahan status dalam stratifikasi sosial atau pelapisan sosial di masyarakat. Lalu, apa saja faktor mobilitas sosial? Faktor mobilitas sosial terdiri atas dua. Yang pertama yaitu faktor pendorong. 1. Pendidikan. Pendidikan tidak hanya membantu seorang individu untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai kunci untuk menuju prospek kerja yang lebih tinggi. 2. Motivasi. Setiap individu pasti memiliki keinginan tidak hanya memiliki cara hidup yang baik, tetapi juga ingin memperbaiki sikap sosialnya. Dalam sistem terbuka, ada kemungkinan untuk mencapai status apapun. Keterbukaan ini memotivasi orang untuk bekerja keras dan memperbaiki keterampilan sehingga seseorang dapat mencapai status sosial yang lebih tinggi. Berikut akan saya tampilkan contoh dari motivasi. Yuk kita jadi orang yang membuktikan bahwa diri kita bisa. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kelas-kelas kehidupan yang tadinya tidak bisa kita capai kalau kita maunya hanya melakukan yang bisa kita lakukan. Ya, bukankah kita dari kecil diberkati oleh Tuhan dengan kemungkinan jatuh? Bahwa jatuhku ini untuk sesuatu yang baik, bukan untuk sesuatu yang merugikanku. 3. Prestasi. Prestasi dapat mengacu terjadinya mobilitas sosial. Contohnya saja seperti pada video ini, di mana tampak dua pemain bulu tangkis putri asal Indonesia yang bernama Greysia Poli dan Apriani Rahayu memenangkan medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020. Hal tersebut termasuk mobilitas sosial vertikal, di mana kedua pemain tersebut menjadi terkenal dan dianggap sebagai pahlawan yang berjasa dalam membanggakan Indonesia. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. 1. Kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadi penghambat mobilitas sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang baik atau buruk akan membuat seseorang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, ataupun modal usaha yang diperlukan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. 2. Diskriminasi kelas. Perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Contoh dari diskriminasi kelas ini terdapat dalam video ini, di mana terdapat guru yang membandingkan salah seorang siswa yang tidak mengerjakan PR dengan siswa yang pintar dan sopan. PR kamu mana? PR kamu mana? Kamu dengerin ibu gak sih? Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Udah gak pengen sekolah lagi ya? Hah?
dengar ibu nggak? Dulu Ian sama Tommy nggak kayak kamu. Ian itu murid yang paling pintar seangkatan. Tommy itu yang paling sopan, gak kayak kamu, kurang ajar. Mulai sekarang kamu gak usah ikut pelajaran ibu. Keluar. Nah, menurut teman-teman, apa sajakah saluran mobilitas sosial? Saluran mobilitas sosial terbagi menjadi 3. 1. Angkatan bersenjata. Dalam sistem militer, angkatan bersenjata atau kepolisian memiliki aturan sendiri. Bagi prajurit yang memiliki kemampuan lebih, akan memperoleh kenaikan pangkat. Begitu juga sebaliknya bagi prajurit yang melanggar, maka akan diturunkan pangkatnya. Berarti, dalam angkatan bersenjata juga akan terjadi mobilitas sosial, baik vertikal naik maupun vertikal turun. Contohnya seperti video berikut ini. Penghargaan diberikan langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat mendatangi Mapolda Riau. Kedua orang yang mendapat kenaikan pangkat ini adalah Dirlantas Polda Riau, Komisaris Besar Rudi Syafudin yang naik pangkat menjadi bintang 1 setelah melumpuhkan 3 teroris sekaligus. Serta anggota Provos Polda Riau, Brigadir Kepala JB Panjaitan yang naik pangkat menjadi Ajun Inspektur 2 setelah melumpuhkan 1 orang teroris. 2. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan paling sering digunakan untuk melakukan mobilitas vertikal naik. Motivasi seseorang untuk bersekolah selain menjadi pandai juga untuk merubah nasibnya. Di Indonesia khususnya, selalu mempertanyakan ijazah untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Dengan ijazah dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan, biasanya seseorang diangkat menjadi pejabat-pejabat penting dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat sangat menghargai seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi karena dianggap memiliki kemampuan bekerja dan pola pikir yang lebih baik. Contohnya seperti pegawai negeri, dokter, guru, dan profesi lainnya. 3. Organisasi politik, ekonomi, atau organisasi dengan keahlian tertentu. Organisasi politik, ekonomi, atau organisasi dengan keahlian tertentu terkadang menjadi jembatan seseorang untuk meraih prestasi tertentu di masyarakat. Contohnya saja seperti video ini. Sejumlah anggota DPR yang didemo oleh mahasiswa itu diantaranya merupakan para pejuang reformasi di tahun 1998 silam. Jadi, jika dahulu mereka aktif menyuarakan tuntutan dengan berdemo, kini posisi mereka berubah menjadi pihak yang didemo. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas dampak mobilitas sosial. Mobilitas sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif mobilitas sosial adalah A. Orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau untuk maju, karena terdapat kesempatan untuk pindah strata. B. Mobilitas sosial akan mempercepat tingkat perubahan sosial dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya adalah perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. C. Meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh sekelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga terciptanya integrasi sosial. Sedangkan dampak negatif mobilitas sosial yaitu A. Terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya.
Bahkan, persaingan bisa menjelma menjadi konflik. B. Gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan, pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Sekian materi pembelajaran tentang mobilitas sosial. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.